Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau ibu pakai masker, kalian terdengar nggak suara ibu? Enggak Bu. Berarti ibu buka aja apa nih? Ya. Apa ya? Bisa ya, supaya kalian bisa mendengar suara ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya udah masuk semua belum anak-anak yang lain? Sudah Bu. Sudah ya. Berarti sudah siap nih menerima pembelajaran pada hari ini. Siap ya? Nah, ibu ingin bertanya nih sebelum memasuki materi, kalian masih mengingat tentang apa itu kemolaran atau praksimol? Yang masih ingat? Sudah Bu. Ingat? Ingat tidak? Ingat. Jika ingat nih, ibu ingin tes apakah kalian itu beneran ingat atau cuman sekedar jawab ingat aja Bu. Nah, ibu mau satu dari kalian mendefinisikan kembali mengenai apa itu kemolaran ataupun praksimol. Ada yang mau? Ya, ingat boleh? Kemolaran adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, kalau kemolaran? Kemolaran? Kemolaran Gimana? Masih ada yang ingat? Kemolaran dengan kemolaran itu berbeda ya. Kalau praksimol? Ada apa? praksimol adalah perbandingan zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Ya. Nah, kalau kemolaran itu yaitu jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau kemolaran itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut murni. Betul ya, berarti perbedaannya antara kemolaran dan kemolaran. Baik, ibu akan membacakan terlebih dahulu mengenai indikator pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana indikator pembelajarannya itu kalian di sini tuh menjelaskan pengertian sifat kualitatif larutan non elektrolit dan larutan elektrolit. Kemudian menghitung penurunan tekanan dua larutan elektrolit dan non elektrolit. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu menjelaskan pengertian sifat kualitatif larutan non elektrolit dan larutan elektrolit. Dan kalian juga diharapkan mampu untuk menghitung penurunan tekanan dua larutan elektrolit maupun larutan non elektrolit. Nah, kegiatan kita pada hari ini di sini ibu akan memberikan kalian LKPD mengenai pembelajaran tentang yang akan kita pelajari pada hari ini. Nanti kalian mengisi LKPD terlebih dahulu, kemudian setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, nanti salah satu dari kalian diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian setelah itu ibu akan menyampaikan sedikit mengenai materi kita hari ini untuk penguatan materi kalian. Nah, ibu kirim melalui WA mengenai buku BSE yang ibu kirim itu tentang sifat kualitatif larutan. Sebelumnya kalian sudah baca belum? Sudah? Nah, berarti sudah tahu ya, kita hari ini akan mempelajari tentang sifat kualitatif larutan. Nah, sifat kualitatif larutan, mungkin kalian nih bertanya-tanya, ibu apa sih hubungannya antara kemolaran, praksimol sama sifat kualitatif larutan yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hubungannya itu dimana? Karena sifat kualitatif larutan ini kan mengenai berkaitan erat dengan konsentrasi larutan. Berarti kalau konsentrasi larutan ini kalian bisa menghitungnya menggunakan rumus yang kemolaran ataupun praksimol. Itu ya. Nah, di sini kalian akan ibu berikan LKPD mengenai pembelajaran kita hari ini. Di sini kalian bisa lihat di bagian di LKPD-nya itu ada indikator, kemudian ada tujuannya, kemudian ada materinya, kemudian yang pertama itu ada fenomena. Dari fenomena itu kalian mengamati nih kira-kira itu fenomena apa sih, kemudian kalian identifikasi mengenai kira-kira kalau dari fenomena yang udah ada, pertanyaan yang seperti apa nih yang kalian pikirkan mengenai fenomena ini. Nah, kemudian setelah kalian sudah menuliskan pertanyaan yang muncul yang kalian tanyakan, nah kalian kemudian mengumpulkan data. Nah, kalian perkirakan juga jawaban kalian mengenai fenomena yang pertama tadi. Kalau fenomena yang kedua ini cukup di bagian identifikasi masalah aja, jadi langsung jawab ya, nggak usah nanya tentang mengenai fenomena itu, tapi cukup dijawab aja. Kemudian juga ada untuk mengerjakannya kalian bisa menggunakan buku yang sudah ibu berikan, kemudian melalui buku PA ya, buku BSE tentang sifat kualitatif larutan. Kemudian kalian bisa menggunakan sumber yang lain atau melalui internet. Dan jika kalian ingin berdiskusi, silakan untuk berdiskusi dengan teman-temannya.
ada yang belum paham mengenai LKPD yang edukasi atau masih ngawang nih, ini gimana sih, tanyakan saja ya. Udah. Bener ya? Sekarang buat ada yang belum dipahami mengenai LKPD yang udah kalian kerjakan? Itu faktor kantor menambahkan sedikit materi mengenai pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal sudah Ibu singgung bahwa kalian juga sudah mengisi LKPD, bahwa kita hari ini kita mempelajari mengenai tentang sifat koligatif larutan. Nah, kalian bisa buka PPT yang udah Ibu berikan melalui WA. Sudah dibuka belum? Buka dulu PPT-nya. Sudah ya? Nah, jadi sifat koligatif larutan itu merupakan sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat larut. Nah, misalnya di situ ada larutan. Yang pertama itu ada 0,5 gram glukosa dan ada 0,5 gram urea. Nah, larutan ini keduanya akan memiliki sifat koligatif yang sama karena dia memiliki jumlah partikel zat larut yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian sifat koligatif larutan ini terdiri dari dua, yaitu ada sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit, kemudian yang kedua ada sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, dari 4 sifat koligatif yang ada pada larutan, yang pertama itu ada penurunan tekanan uap, kemudian yang kedua itu ada kenaikan titik tinggi, kemudian ada penurunan titik kuku dan tekanan osmotik. Nah, pada hari ini kita hanya fokus ke penurunan tekanan uap aja, karena di LKPD juga mengenai penurunan tekanan uap kan. Nah, Mary Van. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan yang berasal dari Prancis. Nah, beliau melakukan penelitian mengenai tekanan uap larutan selama 1 tahun. Peneliti ini menyimpulkan bahwa tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murni. Berarti kalau berbanding lurus rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya itu seperti ini. Peneliti ini menyimpulkan dari penelitiannya selama 1 tahun itu mengenai tekanan uap larutan. Nah, penurunan tekanan uap ini berkurangnya tekanan uap pada suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murninya. Kemudian penurunan tekanan uap itu terjadi ketika tekanan uap larutannya itu lebih besar dari tekanan uap pelarut murninya. Nah, tekanan uap larutan memiliki hubungan dengan tekanan uap pelarut. Nah, yaitu bergantung pada konsentrasi zat larut dalam suatu larutan. Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Kalian bisa simak ya. Ini buat oleh faktor Van Hoff yang tadi. Faktor Van Hoff itu disimbolkan dengan I. Kurang lebih seperti itu pembelajaran kita hari ini. Ada yang belum paham? Paham? Sudah paham semua? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau gitu, Ibu ingin 1 orang menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini. Ya boleh. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya pendapat ini adalah sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan, elektrolit, dan sifat koligatif larutan. Untuk menghitungnya dibedakan ya. Jadi kalau misalnya untuk larutan elektrolit itu dikalikan dengan faktor Van. Ya, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Untuk evaluasi untuk mengetahui Ibu kalian, jadi untuk Ibu bisa mengetahui apakah kalian benar-benar mengerti mengenai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan tugas evaluasi melalui grup WA, yaitu tugasnya akan dikumpulkan pada minggu depan ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum